Disclaimer dulu ya, kisah-kisah yang ada di sini diceritakan berdasarkan penuturan narsum. Kami tidak pernah berniat untuk menyinggung dan memperolok orang lain, lembaga, dan instansi manapun. Semua murni sebagai bahan pembelajaran bersama. Nama-nama orang, lembaga, dan situasi sudah kami sesuaikan untuk kepentingan cerita. Kesamaan nama tempat, kejadian, dan hal-hal lainnya hanyalah kebetulan saja. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Kapan Kaya. Ini adalah segmen Gibah Sultan, sebuah segmen baru di mana lo bakalan diceritain cerita-cerita unik tentang orang kaya, sultan, politikus, atau bahkan bos mafia. Setelah denger, lo bakalan tahu kalau semua hal tidak selalu seperti yang terlihat. Nah, ini cerita pertama ya. Gue denger cerita ini dari salah seorang temen, sebut saja Rico. Rico ini kerjaannya berhubungan dengan sponsor event. Jadi banyak ketemu bos-bos marketing, bahkan owner. Singkat cerita, suatu hari Rico meeting dengan bos sekaligus owner sebuah perusahaan yang cukup besar di Indonesia. Sebut saja namanya Denny. Tujuan Rico adalah meminta sponsorship untuk mendukung event yang dibawa oleh Rico. Meeting berlangsung lancar dan hangat. Denny sudah menjanjikan beberapa bentuk sponsorship yang akan beliau support. Setelah itu, Rico lanjut ngobrol dengan sang owner dan timnya. Dalam percakapan tersebut, sebuah nama terlontar dari mulut Rico. Sebut saja Pak Ijo. Kebetulan si Pak Ijo ini juga dalam satu line industri dengan sang owner dan dikenal kaya raya. Ternyata nama tersebut men-trigger sesuatu dalam diri sang owner. Beliau langsung nyerocos, cenderung ngomel. Wah, itu dia kan nyewa kantor di gedung saya. Nggak bisa bayar. Kesimpulannya, ternyata kantor mewahnya Pak Ijo itu masih nyewa sama si Denny. Menurut cerita Denny, si Pak Ijo ini udah berkali-kali nunggak sewa kantor karena nggak punya uang. Pak Ijo juga beberapa kali minta tolong Denny untuk membantu menjualkan produk-produk milik Pak Ijo. Padahal, Pak Ijo cukup dikenal di media sosial sebagai sultan yang hidupnya penuh kemewahan. Sementara Denny, ketika namanya di googling, tidak terlalu banyak informasi yang bisa digali. Denny bahkan tidak pernah disebut sebagai orang kaya ataupun sultan. Rico sendiri bahkan belum pernah mendengar nama Denny sebelum dia direkomendasikan oleh karyawan Denny untuk bertemu dengan Denny. Dari kisah ini, kita bisa lihat bahwa tidak semua hal yang kita lihat di medsos atau di internet itu seperti yang terlihat. Orang kaya di medsos belum tentu kaya beneran di dunia nyata. Orang yang gak pernah kelihatan di medsos bisa jadi sultan yang duitnya gak berseri. Jadi lo jangan gampang terpesona, apalagi ngiri sama tampilan di medsos. Sekian cerita pertama kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Kapan Kaya. Kalau lo ada cerita tentang orang kaya, sultan, politikus, atau mungkin bos mafia yang pernah berinteraksi sama lo atau temen lo, bisa DM ke IG @kapankaya_id ya. Kalau seru, nanti gue masukin ke episode Gibah Sultan berikutnya. Sampai jumpa di Gibah Sultan selanjutnya. Thanks for watching.